Aku sedih kalau ngomong Indonesia. Malah nangis kan. Jadi ini adalah monumen simbol persatuan rakyat, simbol persatuan negara dari kalangan berbagai elemen masyarakat. Kita boleh kok jauh dari negara Indonesia, kita juga boleh banget berbeda. Tapi semangatnya tetap sama, semangat untuk kemajuan Indonesia, semangat untuk mencintai Indonesia, semangat untuk membanggakan Indonesia. Dan aku, anak bangsa yang tinggal jauh dari Indonesia, aku bersumpah akan selalu membawa semangat itu. Semangat untuk tetap satu bahasa, satu cinta, dan satu harapan untuk Indonesia. Selamat Hari Pahlawan untuk kalian semua. Selalu jadi pahlawan dimanapun berada. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Halo travelers, kembali lagi dengan Diana dalam program Around the World edisi Finlandia. Travelers, Finlandia itu masuk ke dalam lingkup kutub utara. Jadi sekarang kita sedang ada di musim gugur akhir. Lihatlah pohon-pohonnya sudah mulai rontok, daun-daun di bawah semua. Masih ada sih beberapa yang masih kuning seperti di sini. Tuh, masih kuning, masih terlihat cantik. Tapi nggak semuanya tuh cantik karena banyak banget yang udah rontok karena ini udah di akhir. Kalau masih awal-awal musim gugur itu indah sekali. Sayangnya sekarang udah akhir musim gugur, jadi udah hawanya kelabu, langitnya abu-abu, hujan hampir setiap hari, dingin. Sekarang aja suhunya sekitar 5 derajat Celcius. Tapi ya begitulah di Finlandia. Karena ini di kutub utara. Jadi siangnya semakin sedikit, siangnya semakin pendek, malamnya semakin panjang. Karena pergantian musim. Nanti kalau musim dingin akan malam terus dan nggak ada siangnya sama sekali. Untuk yang Finlandia Selatan, tempat aku tinggal, siang harinya hanya 3 jam, selebihnya malam. Begitu traveler. Di tengah suasana yang sunyi, sepi kayak gini, hening, nggak ada orang lewat sama sekali. Somehow, aku mengenang sesuatu yang hangat travelers. Di hati aku, kepikiran, membayangkan, menghayal. Ya nggak sih? Kayak yang hangatnya Indonesia. Travelers, mungkin di sini nggak ada bendera merah putih ya. Nggak ada suara tawa orang-orang di warung kopi. Ya kan, nggak ada kehangatan matahari. Tapi nggak tahu kenapa ya traveler, aku tuh ngerasa aku tuh deket sama tanah air. Padahal jauh, aku ada di kutub utara, sedangkan Indonesia ada di selatan bumi, ya kan? Tapi setelah jauh dari Indonesia, justru aku ngerasa Indonesia tuh selalu ada di hati aku. Bingung kan kenapa? Aku juga bingung, kayak yang nasionalisme aku tuh semakin menggebu-gebu, semakin kuat, semakin kayak Indonesia ada di hati aku. Hari ini aku pengen berbagi pengalaman perjalanan kecilku tinggal di Kutub Utara, tapi bukan hanya sekedar tinggal di Kutub Utara aja travelers, melainkan makna dari tinggal jauh di negara orang dengan negara kita, tanah air Indonesia. Hidup di Kutub Utara tuh tenang banget travelers. Kriminal rendah, jalanan rapi, nggak banyak sampah, tertata, terus orang-orang di sini juga nggak kepo sama masalah atau urusan pribadi orang lain. Jadi mereka juga lebih menghargai terhadap orang lain. Jadi lebih tenang aja sih. Kayak aku pun jalan sendirian, sepi kayak gini nggak ngerasa takut karena merasa aman, damai. Jadi seenak itu hidup di Kutub Utara walaupun dingin ya.
sepi kayak gini. Tapi tetap seru kok. Tapi di balik ketenangan ini semua, tersimpan juga sejarah perjuangannya loh travelers. Jadi kayak mereka tuh kan dulu-dulunya juga pernah dijajah negara-negara utara ini. Dulu tuh pernah berperang, dijajah sama negara lain. Dan di balik semua ketenangan ini, ya walaupun mobil itu lewat, atau di balik semua ketenangan ini yang nggak ada orang sama sekali, tersimpan kemenangan dan perjuangan masyarakat Finlandia pada masa perang penjajahan dulu, di mana semua elemen masyarakat, pemuda-pemuda di sini semuanya itu bersatu dengan semangat dan kerja keras mereka dan akhirnya mereka bisa merdeka. Bahkan untuk Finlandia sendiri, travelers, di sini tuh ada monumen yang menyerukan, yang bermakna tentang persatuan rakyatnya dari berbagai elemen demi membela negara. Nah, patungnya ada di sini. Jadi ini adalah monumen simbol persatuan rakyat, simbol persatuan negara dari kalangan berbagai elemen masyarakat. Kalau kita kelilingin sebelah sana tadi kan gambar patungnya perempuan. Nah, sebelah sini adalah laki-lakinya. Mereka bergotong royong demi negaranya. Keren kan? Jadi ternyata saat semua elemen masyarakat, saat semua pemuda bersatu menjadi satu, jadilah negara yang merdeka. Contohnya di Finlandia, begitu juga negara kita Indonesia. Kita semua bersatu, maka negara kita menjadi luar biasa. Semangat gitu. Jadi, kalau kita sebagai masyarakat dari berbagai elemen, dari berbagai macam pekerjaan, baik laki-laki mau perempuan, tua atau muda, besar atau kecil, kuat atau lemah, tapi saat kita semua bersatu, maka negara kita akan menjadi semakin kuat. Kadang tinggal di luar negeri bikin aku merasa dua hal sekaligus, travelers. Bebas, tapi aku juga sendirian. Justru di sini aku sadar betapa berharganya jadi orang Indonesia. Aku belajar bahwa identitas itu bukan cuma sekedar paspor, tapi rasa memiliki, rasa bangga, dan rasa ingin berbuat sesuatu untuk negara sendiri yang selalu menggebu di hatiku. Travelers, mungkin sekarang saatnya kita hidupkan lagi semangat pemuda Indonesia, tidak dengan perang saudara, tapi lewat karya dan lewat solidaritas yang sama, travelers, dengan mimpi yang sama, menjadi satu, yaitu Indonesia. Travelers, aku tuh sering banget ya ngelihat gimana sih orang-orang di Finlandia ini, walaupun mereka tuh diam, mereka tuh jarang berbicara satu sama lain, tapi mereka itu disiplin banget loh, travelers. Mereka disiplin, mereka itu saling jujur, jadi satu sama lain tuh saling percaya, karena kejujuran di Finlandia itu adalah hal yang paling utama. Makanya orang-orang di sini merasa aman, damai, dan tentram karena kejujurannya tuh tinggi. Misalkan mereka menemukan dompet atau membeli sesuatu yang nggak ada pelayannya, itu pun mereka akan membayar dengan nominal yang tepat atau dompetnya akan dikembalikan. Jadi misalkan kita nih jalan-jalan ke Finlandia, terus dompet kita hilang atau HP kita tertinggal di suatu tempat, kita tinggal datang aja ke kantor polisi. Nanti bilang, kasih tahu namanya siapa, terus kasih lihat pasportnya, ciri-cirinya seperti apa, biasanya akan ditemukan di kantor polisi itu. Karena orang yang menemukan akan memberikannya ke kantor polisi. Begitu, travelers. Jadi walaupun mereka tuh sepi atau mereka tuh nggak begitu suka untuk berkumpul-kumpul bersama orang-orang, terus rame-rame gitu, mereka nggak suka dengan keramaian, travelers. Tapi mereka sangat disiplin, sangat jujur, saling percaya, saling menghargai juga. Makanya aku juga pengen negara kita tercinta bisa mencontoh dari negara maju, yaitu Finlandia. Karena negara itu akan terbentuk saat kita, pemudanya, generasi penerusnya, bisa saling mempercayai satu sama lain, travelers. Dan aku, anak bangsa yang tinggal jauh di negara orang, aku bersumpah akan tetap selalu membawa semangat itu. Nangis. Aku sedih kalau ngomong Indonesia. Malah nangis kan.
Gimana dong? Nangis keluar air matanya. Aku kalau ngomong Indonesia aku sedih dari tadi nahan nangis. Aku sedih. Tuh nangis kan aku. Aku sedih Indonesia jauh. Dan aku, anak bangsa yang tinggal jauh dari Indonesia, aku bersumpah akan selalu membawa semangat itu. Semangat untuk tetap satu bahasa, satu cinta, dan satu harapan untuk Indonesia. Travelers, mungkin aku sendirian di sini ya, tapi aku percaya di seluruh dunia, di berbagai belahan bumi, itu ada banyak banget orang-orang Indonesia. Travelers, tahu nggak sih kalau Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Travelers. Jadi di sini anak-anak tuh nggak cuma belajar untuk menjadi pinter. Jadi nggak cuma belajar pinter aja, tapi di sini anak-anak tuh diajarkan untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Diajarkan empati, diajarkan juga agar menjadi manusia yang berpikir mandiri. Di Finlandia, anak-anak tuh diajarkan kalau kegagalan itu bukan masalah. Kegagalan itu bukan hal yang besar. Kegagalan itu adalah bagian dari proses. Jadi kayak kesalahan, kegagalan itu normal, kayak yang namanya juga hidup. Jadi kalaupun kesalahan ya sudah, tinggal diperbaiki aja. Jadi travelers, aku inget waktu aku belajar bahasa Finlandia di sini. Aku sekolah selama 1 tahun mempelajari bahasa Finlandia dan aku mempraktekannya di dunia nyata. Kayak misalkan aku ke supermarket nih belanja, terus aku mau bayar, aku menggunakan bahasa Finlandia nih travelers. Terus udah pasti dong ada kesalahan, kayak misalkan aku mau ngomong ini harganya berapa, aku bayarnya berapa. Terus jadi ngomongnya jadi terbalik-balik, kayak misalkan berapa ini harga, apa ini berapa, gitu-gitu. Pokoknya ngomongnya tuh nggak sesuai KBBI lah kalau bahasa Indonesia. Tapi, you know what travelers? Gak ada satupun orang-orang di sekitarku yang lagi ngantri untuk membayar belanjaan, itu gak ada satupun yang menertawakan aku travelers. Bahkan kasirnya pun tidak menertawakanku. Walaupun mereka tahu itu salah, tapi mereka memaklumi karena aku masih proses belajar dan aku bukan orang Finlandia. Tahu gak sih travelers? Jadi aku ngerasa kayak yang sistem itu tuh sangat keren banget menurutku, dimana orang-orang di sekitar kita itu support kita, orang-orang di sekitar kita itu nggak mencemooh kita, orang-orang di sekitar kita itu nggak yang menertawakan kita saat kita proses belajar, walaupun mereka tahu itu salah, tapi it's okay, it's fine. Dan tahu kan, dengan mereka yang berpikir bahwa kesalahan itu normal, kesalahan itu nggak apa-apa, jadi kita yang lagi belajar pun nggak takut salah travelers. Jadi kayak ngerasa, oh it's okay, it's fine, aku akan praktek lagi deh, gitu. Aku rasa travelers, dengan support orang lain di sekitar kita, dengan tidak mertawakan kita dalam proses belajar, itu sebenarnya menurutku itu salah satu semangat yang dibawa pahlawan kita pada zaman dahulu, yaitu nggak takut jatuh, terus bangkit, selalu menghargai orang lain, dan tetap berani mencoba hal yang baru. Hari pahlawan di Finland ini jadi pengingat buatku travelers, yaitu untuk menjadi pahlawan itu nggak harus dengan perang kok travelers, tapi dengan pendidikan, dengan menjadi lebih baik, menjadi manusia yang berempati, menghargai, dan menciptakan dunia yang menjadi lebih indah. Itu juga termasuk semangat juang pahlawan loh. Setiap hari aku itu berangkat kerja, ya nggak setiap hari sih, karena kan aku part-time ya. Aku part-time sebagai asisten guru TK atau guru PAUD di Finlandia. Nah dari sini aku tuh belajar dan memperhatikan kalau anak-anak TK atau PAUD di Finlandia itu nggak fokus belajar untuk kalistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Mereka di sini tuh diajarkan untuk bermain. Jadi kayak yang fokus, harus bermain. Kalau ada yang misalkan sibuk untuk melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita penting, kayak belajar membaca A, ini B, ini C gitu, guru itu malah
bilang ini saatnya bermain sayang. Jadi bermain ya, gitu. Kalau di negara kita kan harus udah bisa membaca, udah bisa menghitung, harus bisa menulis. Nah di Finlandia tuh nggak kayak gitu travelers. Mereka tuh diajarkan untuk bermain. Mereka diajarkan untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Mereka diajarkan untuk berpikir sendiri. Karena belajar itu adalah perjalanan, bukan perlombaan untuk menjadi yang terbaik. Begitu konsepnya. Saat aku melihat cara guru-guru TK di Finlandia mengajar anak-anak murid di sekolahan, aku jadi berpikir, gimana ya kalau sistem di Finlandia ini dibawa ke negara kita? Coba bayangkan seberapa banyak pahlawan-pahlawan kecil di Indonesia yang akan tumbuh menjadi manusia-manusia hebat, menjadi manusia-manusia yang berempati, dan menjadi manusia yang sangat menghargai orang lain. Luar biasa nggak sih? Luar biasa banget, travelers.